ini kita akan membahas tentang cahaya. Nah, sebenarnya bagaimana sih proses mata kita sehingga kita bisa melihat benda? Nah, coba deh kita bereksperimen dulu ya. Coba saat malam dan kamu berada di kamar, matikan lampu dan tutup semua jendela, pintu. Intinya gak ada satupun cahaya yang bisa masuk. Nah, apa yang kamu lihat? Gelap kan? Kenapa bisa gelap? Ada perbedaan kan pastinya dengan yang sebelumnya. Di awal kan ada cahaya, makanya kita bisa melihat. Nah, berarti proses kita bisa melihat benda itu melibatkan cahaya. Nah, berarti cahaya itu ngapain? Kok kita bisa jadi lihat? Misal nih, ada suatu objek, bunga misalnya. Nah, jadi pertama itu cahayanya itu datang ke si bunga. Cahayanya dipantulkan ke mata kita. Nah, yang ditangkap oleh mata kita itu ya pantulan cahaya dari bunga ini. Nah, makanya kita bisa jadi lihat si bunga itu. Ya, kira-kira seperti inilah gampangnya proses kita dapat melihat suatu benda. Nah, sekarang cahaya itu memiliki sifat apa saja sih? Yang pertama, cahaya itu merambat lurus. Kemudian, cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Dan yang terakhir, cahaya dapat dibiaskan. Nah, untuk lebih lengkapnya akan kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu cahaya merambat lurus. Contohnya banyak sekali ya. Jadi yang bisa kita temui. Jadi kayak kita pas lagi mainan senter. Cahaya yang dihasilkan dari si senter itu tadi kan lurus kan. Gak mungkin belok-belok ya. Karena merupakan salah satu sifat cahaya yaitu merambat lurus. Nah seperti itu. Karena itu memang sifatnya cahaya. Sifat cahaya yang selanjutnya yaitu cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Nah, kira-kira mengapa kok cahaya ini dikategorikan sebagai gelombang elektromagnetik? Nah, kita langsung misal ke percontohannya aja. Salah satu contoh gelombang cahaya yaitu matahari. Nah, matahari ini cahayanya bisa nyampe ke bumi. Padahal di luar angkasa itu hampa udara. Nah, jadi energi panasnya atau cahayanya bisa nyampe ke bumi padahal dia hampa udara. Makanya cahaya itu termasuk gelombang elektromagnetik. Karena ada atau tidak adanya medium tidak berpengaruh ke gelombang elektromagnetik ini. Dia bisa tetap mampu mentransfer energi atau mampu merambat. Nah, jadi seperti itu. Kemudian gelombang cahaya terbentuk karena adanya perubahan medan magnet dan medan listrik secara periodik. Nah, seperti gambar ini. Nah, jadi ini yang tegak ini dia merupakan medan listrik. Kemudian yang miring ini M, dia medan magnet. Jadi kayak ini contoh gelombang cahaya. Nah, ini merupakan spektrum dari gelombang elektromagnetik. Dari arah kanan ke kirinya kalian, dia panjang gelombangnya itu semakin pendek, tapi energinya semakin besar. Jadi energi yang terbesar dan memiliki panjang gelombang yang terpendek yaitu sinar gamma. Nah, sinar gamma ini panjang gelombangnya sekitar 10⁻³ nanometer. Nah, 1 nano itu berapa meter? 1 nano itu 1 dikali 10⁻⁹ meter. Atau kalian bisa bayangkan kalau 10⁻⁹ berarti artinya 0 di belakang koma itu ada 9 angka, atau angka di belakang koma itu ada 9 angka. Berarti 1 nano itu sama dengan 0,000000001 meter. Berarti kalau 1 kali 10⁻³ nanometer ya berarti tinggal ditambahin lagi 3 angka di belakang komanya. Berarti jadi 12 angka di belakang koma. Jadi itu
panjang gelombangnya sinar gamma, pendek banget kan. Kemudian ada sinar X. Nah, sinar X ini panjang gelombangnya 10 pangkat min 3 nanometer sampai dengan 1 nanometer. Jadi dia sedikit agak lebih panjang lah dari sinar gamma. Nah, sinar X ini biasanya dimanfaatkan sebagai radiodiagnostik atau dikenal dengan ronsen. Jadi dia bisa buat diagnosa pasien, jadi bisa ngeliatin tulang di tubuh kita atau ada kerusakan apa. Nah, itu pakai sinar X. Nah, kalau sinar gamma dia juga sama, bisa buat diagnostik juga, tapi ke yang lebih biasanya itu ke organ yang lebih keras seperti di kepala, buat tumor di kepala kayak gitu. Karena sinar gamma ini energinya lebih besar daripada sinar X. Nah, kayak gitu. Kemudian bergeser ke kanan ada sinar UV atau ultraviolet. Kemudian ada inframerah. Nah, di antara sinar UV dan inframerah ini ada gelombang yang bisa dijangkau oleh mata kita, yaitu disebut cahaya tampak, karena ya tampak bisa kita lihat. Nah, kan dia ini cahaya tampak ini terletak di antara UV dan inframerah. Nah, coba diperhatikan kenapa namanya sinar itu UV atau ultraviolet. Jadi kan yang lebih besar dari ungu, kan dia berarti lebih besar energinya dari spektrum warna ungu, makanya dia disebut ultraviolet. Nah, terus ke kanan kan yang paling energinya yang paling kecil di antara cahaya tampak ini kan merah. Nah, sinar atau gelombang di bawahnya merah namanya inframerah. Makanya sama kayak gelombang suara yang tinggi frekuensinya atau frekuensi suaranya yaitu ultrasonik. Kemudian ada audiosonik yang bisa kita dengar, dan di bawahnya ada infrasonik, sama kayak itu. Di bawahnya merah ya inframerah. Terusan ini karena dia di atasnya ungu berarti ultraviolet. Nah, kayak gitu. Kemudian setelahnya ada gelombang mikro. Kenapa disebut gelombang mikro? Ya karena panjang gelombangnya sebesar 1 mikro atau 10 pangkat min 6. Jadi mikro itu 10 pangkat min 6 meter. Kemudian ada gelombang radio. Berlanjut ke sifat cahaya yang selanjutnya, yaitu cahaya dapat dipantulkan. Nah, tadi kan sudah dijelasin, cahaya itu adalah gelombang. Nah, sebagai gelombang, pasti dong cahaya itu bisa dipantulkan. Nah, kita bikin permisalan. Misal ini ada bidang datar. Bidang yang benar-benar datar. Terus ada sinar datang ke bidang datar ini. Nah, apa yang terjadi? Nah, cahaya ini pasti akan dipantulkan. Nah, untuk melihat pantulannya, kita bisa kasih garis normal. Nah, apa itu garis normal? Garis normal itu adalah garis yang tegak lurus dengan bidang pantul. Nah, ini sebenarnya garis normal ini tuh untuk memudahkan kita menganalisa aja. Nah, antara garis normal dan sinar datang nanti akan terbentuk sudut yang disebut dengan sudut datang atau biasanya simbolnya I. Nah, sinar datang itu kemudian akan dipantulkan yang juga akan membentuk sudut dengan garis normal sebesar R. Jadi, dari fenomena ini, apa yang bisa disimpulkan? Nah, kita bisa ambil hukum tentang pemantulan cahaya sesuai dengan si penemu hukum ini, yaitu Snellius. Makanya disebut hukum pemantulan cahaya Snellius. Nah, tadi itu kan kalau bidangnya datar. Nah, kalau bidangnya datar itu namanya pemantulan teratur. Sementara ada juga pemantulan baur atau difus. Jadi, kalau ada cahaya, dia mantulnya kayak kemana-mana gitu, nggak teratur. Namanya pemantulan baur atau difus. Nah, apakah hukum pemantulan tadi jadi tidak berlaku?
di pemantulan baur ini kan bidangnya tadi kan nggak rata katanya. Nah, tetap berlaku. Jadi dalam pemantulan cahaya, sudut datang itu pasti sama dengan sudut pantul. Jadi misal kayak gini, saat ada bidang yang tidak rata, misal seperti aspal, batu, atau yang lainnya, I-nya atau sudut datangnya pasti sebesar R atau sudut pantulnya. Nah, coba kita ilustrasikan kayak gambar kayak gini misalnya. Nah, misal ini ada bidang yang tidak teratur. Nah, berarti ini bidangnya kan, jadi kita bikin ilustrasi bidangnya. Nah, ini bidangnya, nah gini. Terus, berarti ya garis normalnya kan di sini kan. Nah, ingat garis normal tadi selalu tegak lurus atau membentuk sudut sebesar 90 derajat dengan bidang pantulnya. Nah, berarti kan di sini. Nah, berarti I kan sama dengan R. Berarti kalau I sama dengan R, berarti arah pantulnya ke sini. Nah, sama juga dengan ini. Nah, berarti benar kan? Jadi, meskipun bidangnya tidak rata, ya hukum Snellius itu tetap berlaku. I itu pasti sama dengan R. Nah, tinggal kita analisa satu-satu aja. Sifat cahaya yang selanjutnya yaitu cahaya dapat dibiaskan. Nah, apa itu pembiasan? Nah, pembiasan itu merupakan perubahan arah sebuah gelombang, dalam hal ini cahaya, yang merambat dari sebuah medium ke medium lain yang berbeda. Contohnya ya seperti gambar ini, ketika pensil dicelupkan ke dalam air akan terlihat bengkok dan patah. Nah, kan udara sama air kan mediumnya beda. Nah, yang dimaksud medium kayak gitu. Yang pertama mediumnya udara, kemudian ke medium air. Nah, biasanya perubahan arah atau pembelokan ini yang dihasilkan bergantung dari indeks bias atau kerapatan dari kedua medium itu. Nah, kayak gini terlihat bahwa kan ketika sinar datang dari medium yang kerapatannya kecil atau renggang ke kerapatannya yang rapat atau indeks biasnya tinggi, maka sinar akan dibiaskan mendekati garis normal dan sebaliknya. Maksudnya medium renggang atau rapat itu gimana? Nah, jadi udara itu mediumnya renggang, kan gas. Jadi kan kayak molekul-molekulnya itu masih renggang. Dibandingkan dengan air, dia kan sudah agak rapat kan, lebih rapat lah molekulnya. Nah, ya kayak wujud materi pas kalian belajar kelas 1 itu. Kalau kalian masih ingat gambarnya molekul gas, dia kan kayak berpencar, masih kemana-mana. Jadi dia itu kayak renggang banget molekulnya. Makanya kita kan bisa bergerak bebas di udara. Beda lagi kalau kita pas di dalam air, karena dia molekulnya kan lebih rapat. Jadi kita bergeraknya lebih susah ya, karena molekulnya lebih rapat atau lebih padat. Nah, sama kayak gitu. Nah, berarti kan dari medium yang renggang, dari udara kan awalnya, ke medium yang lebih rapat, dalam hal ini air. Maka sinar tadi itu akan dibiaskan mendekati garis normal dan sebaliknya. Nah, ya seperti pensil itu tadi, karena mediumnya itu yang pertama udara, dia lebih renggang, ke air yang lebih rapat, jadi dia dibelokkan mendekati garis normal.